Feeling gua harga ZX4RR kalaupun nanti Kawasaki Indonesia masukin ke Indonesia, itu harganya akan di kisaran, ini tebak-tebakan ya, tebak-tebakan ZX4RR mungkin di angka 200. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dalam video kali ini gue mau ngebahas nih salah satu motor yang baru aja launching kemarin dari pabrikan Kawasaki, yaitu ZX4R atau Double R. Dan gue mau bahas lebih spesifik lagi mengenai soal perbedaan antara ZX4R sama yang ZX25R. Tapi di sini gue mau perbedaannya khusus untuk yang tipe Double R ya. Jadi yang ZX4RR dengan ZX25RR versi tahun 2023. Di sini gue udah menyiapkan gitu data-datanya apa aja sih yang berbeda gitu kan dari kedua motor ini. Walaupun secara ya fisiknya luarnya itu kayak sama gitu kan, kayak apa nih bedanya, kayak cuma cc-nya doang kan gitu. Sebelum gue bahas lebih jauh, kalian jangan lupa di like dulu video ini supaya gue makin semangat bikin kontennya. Dan satu like dari kalian, gue doain semoga hari kalian minggu terus. Amin. Nonton aja, siapin cemilan, kopi, teh, apapun ya, Indomie boleh. Jadi sebenarnya ZX4RR ini kalau misalnya dilihat secara sekilas sama ZX25RR memang betul kayak nggak ada perbedaannya. Tapi selain memang kubikasinya yang berbeda signifikan, karena kan ZX4R itu kubikasinya 399cc, sedangkan kalau yang 250cc-nya itu adalah 249cc gitu kan. Jadi kayak dari segi horsepower, dari segi torsi itu juga ada perbedaannya guys. Nah kalau yang ZX25RR ini horsepower-nya itu karena memang dia sudah menggunakan knalpot yang long silencer, sebenarnya ada penurunan horsepower ketimbang versi sebelumnya yang menggunakan knalpot underbelly, karena memang ZX25RR ini dia sudah mengadopsi emisi Euro 4 bukan 3 lagi. Jadi ya kejamnya standarisasi emisi Euro ya, jadi memang bikin power motor tuh jadi sedikit ngekat maksimal horsepowernya gitu. Walaupun sebenarnya kalau ZX25RR ini kalau misalnya kalian pakai knalpot aftermarket itu ya powernya balik lagi ya sampai dengan 50 horsepower gitu. Nah sedangkan kalau si ZX4RR ini itu daya maksimumnya nyentuh sampai dengan 80 horsepower, di itu keluar daya maksimumnya sampai dengan 80 horsepower guys. Nah kalau tadi kan powernya, sedangkan kalau untuk torsinya ZX25RR itu di kisaran 21 Nm, sedangkan kalau ZX4RR itu dia kisaran 35 sampai 36 Nm. Memang kayak terpaut cukup jauh ya, 10 Nm-an lebih gitu kan. Pada dasarnya memang ada komponen di dalam mesinnya itu yang berbeda. Jadi memang selain kubikasi tapi ukuran kayak bore stroke-nya itu juga berbeda, dan bisa dibilang sih bedanya lumayan signifikan. Makanya perbedaan gap power-nya pun juga berasa jauh banget gitu kan, hampir 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat gitu. Terus lanjut, selain bore dan stroke, perbedaannya itu dari segi dimensi juga ada perbedaan ternyata. Memang sih sekilas kayak dimensinya kayak mirip-mirip gitu kan, kelihatannya kok nggak ada bedanya kalau ngelihat dari foto gitu ya. Tapi kalau ngelihat detailnya itu untuk ZX4RR sama ZX25RR ini secara dimensi, kalau misalnya kita bandingkan dengan panjang, lebar, tinggi, itu ada perbedaannya secara detailnya. Untuk ZX4RR itu dia untuk panjangnya sedikit lebih panjang ketimbang ZX25RR, yaitu di angka 1990 mm. Sedangkan kalau ZX25RR itu di angka 1980 mm. Jadi kayak cuma beda 10 mm doang anjrit. Lalu kalau untuk lebarnya dari si ZX4RR ini dia itu ukurannya 765 mm. Sedangkan kalau ZX25R itu di angka 750 mm. Jadi kayak cuma beda 15 mm doang, gile. Lalu terakhir kalau ngomongin tingginya, ZX4RR sama ZX25RR itu sama. Jadi ukurannya itu 1110 mm. Ternyata memang setelah diusut, kaki-kaki si Ninja ini tuh beda loh guys. Jadi ZX4RR sama ZX25RR itu ada perbedaan di ukuran bannya, yang dimana memang beda satu tingkatan level doang. ZX25RR untuk ban depan itu 110, sedangkan kalau ZX4RR itu 120. Begitu juga dengan yang belakang, ZX25RR itu 150, sedangkan kalau ZX4RR itu 160. Jadi cuma memang bedanya satu level doang ya, beda 10 mili doang sih kayak. Tapi ya itu ya, perubahan sedikit pun juga mempengaruhi ke dimensi
body sih, jadi ya nggak salah juga sih ya. Terus yang gue kagetnya juga ketika kayak gue lagi research gitu kan, perbedaan yang ada dalam ZX4RR sama ZX25RR itu ada di ground clearance-nya, yaitu cuma beda 1 cm doang. Buset, tinggi dari body ke aspal gitu ke tanah itu cuma beda 1 cm doang. Kalau kita ngeliat detailnya tuh seru juga ya kalau ngeliatin perbedaan-perbedaan kecil yang memang nggak terlihat di mata kita secara langsung gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngeliat langsung pun kayak ngeliatnya wah ya sama kok ini. Cuman ya namanya angka ya, angka itu nggak pernah bohong guys, dan angka itu absolut. Berikutnya yang gue baru tahu juga, perbedaan dari ZX4RR sama ZX25RR itu ada pada pengereman depannya, yaitu kan pengereman depan dari kedua motor ini sudah piringan disc atau disc brake gitu kan. Dan untuk ZX25RR itu memang dia single disc brake, sedangkan kalau ZX4RR itu dia sudah double disc brake. Tapi untuk ukuran discnya itu yang beda. Anjir, gue pikir sama loh ZX4RR sama ZX25RR. Kalau ZX25RR itu ukuran discnya diameternya itu 310 mm, sedangkan kalau ZX4RR itu ukuran masing-masing discnya itu kanan kirinya itu di angka 290 mm. Jadi memang lebih kecil, tapi kanan kiri gitu kan. Gua sih ngerasanya kalau pengereman standarnya ZX25 itu udah pakem banget ya, karena memang dia kan sudah radial. Ya bayangin aja, ini ZX4RR walaupun memang piringan discnya lebih kecil diameternya, tetapi ada 2 kanan kiri dan itu radial semua lagi. Kebayang sih pengeremannya sepakem apa gitu. Ya harusnya ya lebih pakem daripada ZX25R harusnya. Terakhir, perbedaan yang berasa banget ketaranya ketika mungkin nanti suatu saat ZX4RR ada di Indonesia sama ZX25RR ada di Indonesia dan disandingin bareng gitu kan. Saat kita naikin ada perbedaannya tuh, yaitu dari segi bobot. Ya karena jelas ZX4RR kan kubikasinya lebih besar ketimbang ZX25R. Nah, untuk bobotnya sendiri, ZX25RR itu beratnya di kisaran 183 kg. Sedangkan kalau ZX4RR itu beratnya di angka 188 kg. Wah, jadi cuma beda 7 kilo, tapi powernya nambah signifikan. Tetap berasa kencangnya juga, karena apa? Karena sasis yang mereka milikin sebenarnya sih sama ya. Cuman sih gue percaya ya ZX4RR ini walaupun bobotnya lebih berat tapi lebih ngebut sih daripada ZX25RR. Itu udah jelas banget. Plus mungkin top speednya bisa di atas 200 km per jam. Gue sih kebayang sih itu, karena dari torsinya sendiri aja sudah bedanya 10 atau bahkan 12 Nm lebih gitu. Karena ZX4RR ini akselerasinya lebih baik ketimbang ZX25R. Jadi nggak heran kalau misalnya top speednya akan melebihi 200 km per jam. Sedangkan kalau ZX25RR itu yang gua baru tahu itu dia top speednya masih di angka 190-an. Ya possible banget lah gitu. Mungkin estimasi gua sih untuk top speednya ZX25RR ini bisa lah di angka 220-30 mungkin bisa sih. Walaupun butuh trek yang panjang ya, karena baik lagi torsinya nggak secepat atau nggak sebesar kayak moge-moge. Terakhir guys, ngomongin harga sih udah pasti beda ya. Cuman kalau misalnya kita berandai-andai gitu kan, ZX25RR di Indonesia itu kan kurang lebih di angka 130 juta gitu kan. ZX4RR ini kalau misalnya di kurs ke rupiah, karena harganya itu $9.699 Amerika, di kurs ke rupiah itu jadi berapa? 145 jutaan gitu kan. Kalau misalnya udah sama pajak biaya cukai sih estimasinya bisa sampai 200 juta lebih. Kalau misalnya di bawah 200 juta kayaknya nggak mungkin. Feeling gua harga ZX4RR kalaupun nanti Kawasaki Indonesia masukin ke Indonesia, itu harganya akan di kisaran, ini tebak-tebakan ya, tebak-tebakan ZX4RR mungkin di angka 220-an atau 30 juta. Perbedaannya sama ZX25RR ini kurang lebih sampai dengan 100 juta atau bahkan kurang dari 100 juta. Jadi kayak gitu sih. Jadi mungkin harganya ZX4RR kalau di Indonesia dijual resmi di sini mungkin harganya segitu. Udah pasti kita sebagai kaum mendang-mending akan memilih mending moge 600 cc 4 silinder, karena secara harga second lebih masuk ya kan. Kayak contohnya apa, ZX6R, Yamaha R6 saya bayar 600, ya mending beli motor itu ketimbang motor ZX4RR. Karena ZX4RR ini kalau misalnya dijual di Indonesia resmi hanya untuk kaum sultan yang duitnya berlebihan gak habis-habis, tolonglah dibagi ke kita. Jadi ya begitu saja opini saya tentang perbedaan ZX4RR sama ZX25RR. Mohon maaf nih kalau gua rada ngegas akhirnya, nggak tahu juga kenapa, karena mungkin gua lapar kali. Ya udah deh kalau begitu gua akhirin. Kalau misalnya
misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dong. Ya udah, kalau begitu gue akhirin. Bye. Dah. Peace.